Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Nur Sahya dari semester 3 dengan NPM 20240010007. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang e-commerce dan m-commerce. Nah, kita mulai dari definisi dan konsep dasarnya dulu ya. Nah, ini ada e-commerce. Nah, e-commerce ini apa sih? Nah, e-commerce adalah segala aktivitas jual beli produk atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Nah, umumnya diasosiasikan dengan transaksi via website pada perangkat komputer atau desktop. Nah, fokusnya pada katalog luas dan pengalaman visual yang detail. Sedangkan m-commerce atau yang disebut mobile commerce adalah subkategori dari e-commerce yang secara spesifik melibatkan transaksi melalui perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Nah, e-commerce ini menawarkan mobilitas tinggi, memanfaatkan fitur natif ponsel seperti GPS, kamera, atau push notif untuk pengalaman yang lebih personal. Lanjut, ada perbedaan utama. Nah, ini ada 3. Yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua keamanan, yang ketiga fitur lokasi. Nah, kalau misalnya aksesibilitas ini untuk e-commerce yaitu terikat lokasi. Nah, biasanya rumah atau kantor dengan koneksi internet kabel atau wifi. Kalau misalnya m-commerce ini anytime anywhere atau mengandalkan data seluler dan portabilitas. Yang kedua, keamanan. Nah, kalau misalnya e-commerce ini menggunakan password dan OTP via SMS atau email. Kalau misalnya e-commerce ini lebih canggih ya, dengan biometrik yaitu Face ID atau fingerprint. Nah, untuk fitur lokasi, e-commerce ini terbatas ya, berbasis IP. Kalau misalnya m-commerce ini presisi tinggi atau GPS yang memungkinkan penawaran berbasis lokasinya lebih besar gitu. Lanjut, ada potensi pasar Indonesia di tahun 2025. Nah, ini ya guys. Lanjut, ada metode pembayaran pilihan. Nah, ini kita bisa lihat berapa persentase yang lebih besar. Nah, ini digital atau e-wallet ya, digital wallet lah ya. Ini nembus sampai 35%. Kalau misalnya bank transfer ini 26%, kartu kredit ini 13%, COD atau lainnya ini sampai dengan 26%. Nah, dompet digitalnya apa aja? Banyak ya guys sekarang. GoPay, OVO, ShopeePay itu mendominasi. Nah, didorong juga oleh kemudahan integrasi m-commerce. Selanjutnya ada dominasi mobile. Ini yang pertama, 67% volume transaksi e-commerce di Indonesia ini berasal dari perangkat mobile. Yang kedua, aplikasi natif atau menjadi kunci retensi pelanggan dibandingkan mobile web. Yang ketiga, Gen Z dan milenial. Nah, ini adalah penggerak utama menghabiskan rata-rata 4+ jam di ponsel setiap hari ya. Terakhir ini ada pergeseran perilaku dari searching di desktop menjadi scrolling dan discovering di mobile ya. Lanjut. Ini ada era social commerce dan live shopping ya. Ini yang pertama shoppertainment atau penggabungan hiburan dan belanja. Nah, jadi konsumennya itu membeli bukan hanya karena butuh tapi karena terhibur gitu ya. Ada kan yang misalnya lucu, check out gitu. Yang kedua, live streaming. Nah, ini interaksi real time dengan penjual atau influencer ya. Nah, ini juga meningkatkan kepercayaan dan urgensi pembelian atau disebutnya FOMO. Nah, kita sering banget FOMO padahal barangnya nggak terlalu penting tapi kita FOMO ikut-ikutan gitu beli. Nah, gitu. Yang ketiga, TikTok Shop dan Shopee Live. Nah, ini nih guys yang menjadi platform utama pendorong tren ini di Indonesia gitu. Ada nyawanya tuh di TikTok Shop dan Shopee gitu. Yang terakhir ini memotong jalur customer journey dari lihat konten langsung ke checkout tanpa pindah aplikasi. Ini sangat memudahkan ya. Makanya kenapa kita kalau misalnya checkout ya udah gitu. Mudah banget. Lanjut. Nah, mengapa bisnis harus beralih ke m-commerce gitu. Yang pertama, keunggulannya ini ada push notification. Ini push notification ini adalah saluran pemasaran langsung ke layar utama pengguna dengan tingkat keterbukaan.
open rate gitu, yang jauh lebih tinggi daripada email. Yang kedua, ada personalisasi data, yaitu aplikasi mobile dapat mengumpulkan data perilaku yang lebih kayak untuk rekomendasi produk yang hyper personalized gitu. Yang ketiga, checkout lebih cepat. Nah, checkout lebih cepat ini integrasi dengan dompet digital dan simpanan data pengiriman membuat proses beli hanya 1 klik. Ya, jadi gampang banget. Lanjut, yang terakhir ada loyalitas pelanggan atau icon aplikasi di layar ponsel itu menciptakan mindshare gitu, yang konstan dibandingkan harus mengetik URL di website. Lalu apa tantangan dan hambatannya? Nah, ini ada tantangan dan hambatannya ya. Yang pertama ada logistik dan geografis. Nah, Indonesia ini adalah negara kepulauan. Biaya pengiriman keluar Pulau Jawa masih tinggi dan waktu pengirimannya bisa lebih lama. Menjadi kendala utama pemerataan e-commerce gitu. Yang kedua ini ada kepercayaan dan keamanan. Isu kebocoran data pribadi dan penipuan online masih membayangi kita semua ya guys. Nah, edukasi konsumen tentang transaksi aman dan perlindungan data UU PDP juga ini masih sangat krusial gitu. Nah, ini masa depan atau AI and hyper personalisasi. Nah, apa sih itu? Nah, yang pertama ini ada AI recommendation atau algoritma yang memprediksi keinginan konsumen bahkan sebelum mereka mencarinya gitu guys. Agak serem tapi gimana ya? Gitu. Yang kedua ada visual search, yaitu mencari produk hanya dengan memfoto barang fisik menggunakan kamera ponsel. Nah, ini sering banget aku gunain. Nah, misal orang lagi pakai tas apa dan aku pengen gitu bagus, nah aku foto terus aku langsung cari aja gitu guys. Nah, itu langsung nemu gitu. Nah, itu gampang banget. Yang ketiga ada augmented reality. Nah, ini fitur try on virtual ya, untuk kosmetik, kacamata atau penempatan furniture di ruangan secara real time. Nah, ini juga sangat-sangat memudahkan. Pasti kalian juga sering cewek-cewek yang mau beli lipstick atau bedak, itu kita sekarang udah bisa try on secara virtual gitu. Nah, itu gampang. Nah, yang terakhir ada omni-channel, yaitu integrasi mulus antara toko fisik dan aplikasi. Nah, misalnya ini kita belinya di aplikasi tapi ambilnya di toko gitu guys. Nah, kesimpulan strategisnya adalah yang pertama ada mobile first, yaitu bisnis tidak bisa lagi hanya mengandalkan website, desktop. Nah, strategi mobile first ini adalah keharusan. Yang kedua adalah social integration atau memanfaatkan gelombang social commerce hadir di mana konsumen menghabiskan waktu mereka di TikTok dan di IG. Nah, yang ketiga ada trust and touch. Nah, ini investasi pada keamanan data dan kemudahan pembayaran untuk memenangkan kepercayaan konsumen. Baik, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.